لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan mengkaji dari makna-makna takbir, tahlil, tahmid dan tasbih yang kita ucapkan dan dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat ini terserah kita memulai dari mana. Mau dari la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Itu bukan menjadi permasalahan, karena datang di beberapa riwayat dengan beragam tertibnya. Dan kalimat ini yang selayaknya untuk kita pahami makna-makna dan kandungannya. Dan semua kalimat-kalimat ini ketika kita berusaha mendalami dan mentadabburinya, semuanya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali untuk menetapkan bahwa Dia adalah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, dan hanya pantas diibadahi kepadanya, tidak kepada selainnya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Dari ayat yang kita bacakan, jangankan dirinya, kursinya saja meliputi langit dan bumi.
wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya saja sudah meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang dimana 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 1 langit, seandainya diperumpamakan dengan seluruh bumi, maka seluruh bumi hanya seperti cincin di padang pasir di antara langit. Seandainya digabungkan seluruh 7 langit dan seluruh 7 bumi dengan lapisannya beragam isinya, dengan langit yang ke-7 itu bagaikan cincin yang berada di padang pasir, ataukah sebagai cincin, sebagai uang dirham yang ada di perisai para panglima perang. Itu yang diperumpamakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Ini apalagi kursinya, kedudukan Allah Azza wa Jalla. Walaupun para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud kursi. Apakah kedudukan Allah Azza wa Jalla yang dia pakai duduk, ataukah cuma pijakan kaki untuk naik ke singgasana Allah Azza wa Jalla? Itu saja luasnya meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lebih besar kursi Allah Azza wa Jalla. Ini baru kemuliaan dan kedudukan Allah, belum pada zat dan dirinya. Itu tidak lagi tidak ada akal yang mampu menghampirinya. Tidak ada perumpamaan yang bisa memperumpamakannya. Kata Allah Azza wa Jalla, walillahi masalul a'la. Hanya milik Allah perumpamaan yang sangat tinggi. Makanya dia tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang yang berpikir. Hati saja tidak bisa terbetik, jangankan dirinya, surganya saja tidak pernah diberi oleh hati. Ini yang harus kita pahami ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu Akbar. Tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi, ditempati berdoa, tempati bersandar, tempati bertawakal, tempati meminta menyembelih, illallah, hanya milik Allah. Dan seluruhnya perumpamaan ini adalah penetapan. Dan ketika bertasbih, subhanallah, maha suci Allah dari segala peribadatan kepada selain dirinya. Maha suci Allah dari memiliki anak sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi. Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Maha suci Allah dari memiliki istri. Maha suci Allah dari memiliki anak, memiliki kekasih, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwasanya anak Allah adalah Isa bin Maryam, bahwa Isa bin Maryam adalah Tuhan, padahal dia berjalan di pasar-pasar, dia makan, dia minum, sedangkan Tuhan kita, dia tidak butuh makan, bahkan dia yang memberi makan. Tuhan kita tidak butuh rezeki, dia yang memberi rezeki. Tuhan kita tidak pernah meminta tolong, dia yang ditempati minta tolong, sedangkan Isa pernah meminta tolong. Ini yang perlu harus kita perhatikan dari makna-makna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya milik Allah segala pujian. Pembesaran, pengagungan hanya miliknya. Seseorang menjadi besar, menjadi agung, seandainya bukan rahmat darinya, itu tidak akan didapatkan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga makna-makna ini kita terus lafazkan dan yakinkan dalam hati dan pikiran kita. Dan dianjurkan kita memperbanyak, baik pada saat kita duduk, dalam kita berbaring, dalam kita sakit, dalam kita sehat, dalam apapun kesibukan, hendaknya lisan kita terus berusaha mengucapkan kalimat-kalimat ini. Tidak perlu beraturan, tidak perlu ada jumlah sehingga kita harus mendudukkan diri, tidak perlu. Dan ini adalah yang mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang paling baik, kalimat yang tertinggal di hari kiamat, al-baqiyatus shalihat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, idealnya adalah kalimat-kalimat ini, kalimat yang akan tinggal, al-baqiyatus shalihat, yang akan tinggal. Dari makna kata para ulama, kalimat ini tinggal seandainya nanti di hari kiamat seseorang dihisab karena banyaknya utang dari kesalahan kepada orang lain, maka kalimat subhanallah itu tidak akan bisa dihisab, tetap menjadi kebaikan bagi dia. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kalimat subhanallah saja, sebagaimana dalam hadis Nabi, siapa yang mengucapkan 100 kali,
maka dia lebih baik daripada seseorang memerdekakan 100 budak dari kalangan Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ismail adalah nabi yang dimana dia adalah nabi yang mulia. Keturunannya adalah orang yang paling termulia, keturunannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Allahu Akbar, siapa yang mengucapkan Allahu Akbar 100 kali kata Nabi, dia itu lebih baik daripada seseorang berkurban dengan 100 ekor unta. Bayangkan, makanya kalimat takbir yang kita ucapkan pada saat berkorban, kalau kita betul-betul makna itu Allahu Akbar, itu lebih baik daripada seseorang berkurban 100 ekor unta. Tapi jauh lebih baik kalau kita sambil berkurban sambil bertakbir, itu lebih sempurna. Tapi kalau kita yang miskin tidak mampu, maka cukup bertakbir. Itu jauh lebih baik daripada orang yang berkurban tapi tidak melanjutkan takbirnya. Dan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamla'ul mizan bainas samawati wal ardh. Dia akan memenuhi timbangan di hari kiamat sepenuh langit dan sepenuh bumi. Dan kalimat la ilaha illallah ini menggugurkan dosa-dosa. Coba lihat orang baru masuk Islam, berapa banyak dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Seandainya 60 tahun itu dosa semuanya, tapi ketika ia mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, gugur seluruh dosa-dosa dan kesalahannya. Walaupun dosa dan kesalahannya seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi kalimat la ilaha illallah itu timbangannya lebih berat daripada seluruh dosa dan kesalahannya. Itu akan terhapus dan dia dimasukkan ke dalam surga. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir hayatnya ketika sakaratul maut menjemput mengucapkan la ilaha illallah dan itu dibenarkan oleh hatinya, dakhala al-jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ini perkataan Nabi yang tidak berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Dia tidak berkata dengan hawa nafsu. Maka dari itu hendaknya kita benarkan kalimat-kalimat ini, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir. Itu insyaAllah akan memberikan kebahagiaan dunia, alam barzah dan akhirat kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.